Meski terdengar sederhana, mengganti kata tidak dengan belum bisa mengubah cara pandang kita saat menghadapi sesuatu yang membuat kita menjadi lebih sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 tips menjadi orang yang sabar dan ikhlas. Saat rintangan yang mampir di hidup seolah-olah tak kunjung berkurang, stok kesabaran yang ada di dalam diri pun kian lama kian menipis. Untuk kembali memenuhinya, kita bisa mencoba menerapkan cara menjadi orang yang sabar, seperti mulai mengubah cara pandang, hingga mempraktekkan teknik relaksasi pikiran dengan meditasi. Kesabaran bukanlah hal yang tak bisa dicapai. Jadi, melatih diri dengan cara-cara tertentu dianggap efektif untuk kembali memupuk sifat baik ini. Cara melatih kesabaran diri sebenarnya sudah diajarkan sejak kita kecil. Bahkan saat kita masih sekolah di taman kanak-kanak. Masih ingat saat kita diajarkan untuk bergantian saat ingin menaiki ayunan di sekolahan dulu. Kita mungkin merasa kesal saat harus menunggu untuk melakukan hal yang kita sukai. Namun ternyata ajaran tersebut bermanfaat hingga kita dewasa. Tentu semakin dewasa, permasalahan yang membutuhkan kesabaran jauh lebih rumit dari sekedar menunggu giliran atau giliran bermain. Pada saat-saat yang berat, kamu bisa melakukan beberapa cara melatih kesabaran seperti berikut ini. Yang pertama adalah melakukan relaksasi. Tidak mudah memang untuk bisa sabar menghadapi berbagai karakter orang. Tidak jarang ekspektasi kita tidak bisa terpenuhi, bahkan dalam hal-hal sederhana sekalipun. Hal ini bisa membuat kita tidak sabar, dan cara paling sederhana untuk menghadapinya adalah dengan menarik napas dalam-dalam. Ini adalah salah satu cara relaksasi yang paling sederhana. Cukup tarik napas dan buang secara berlahan. Lakukan rangkaian ini selama 3 atau 4 detik dan buat jeda sebelum mengambil napas berikutnya. Lalu yang kedua, melihat permasalahan dari berbagai sisi. Ada kalanya kita mendapatkan ketidakpastian dari orang lain. Saat melamar kerja misalnya, setelah menunggu lebih dari 1 minggu untuk mendapatkan atau mendengar jawaban balik dari perusahaan, kamu mungkin menjadi tidak sabar untuk mengetahui hasil wawancara. Namun sebelum menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut menolak, sebaiknya lihat dulu dari berbagai sisi. Bisa saja panggilan belum diterima dikarenakan orang yang menentukan sedang dinas keluar kota mungkin. Atau mungkin pelamar yang masuk sangat banyak. Jadi butuh waktu lebih panjang untuk menyortirnya. Lalu yang ketiga, menggali situasi lebih dalam.
Saat menghadapi situasi yang memicu rasa cemas dan kegelisahan, kamu disarankan untuk menggali situasi jauh lebih dalam. Misalnya, kamu merasa benar-benar gusar dan tidak sabar apabila menunggu seseorang yang datang lebih belakangan. Maka cobalah gali lebih dalam tentang situasi tersebut dengan menanyakan kepada diri sendiri. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang membuat kamu begitu benci keterlambatan, walaupun hanya sebentar? Lalu tanyakan juga, dalam situasi ini, apakah ada kerugian yang bisa didapatkan jika menunggu sebentar lagi? Kemudian pertanyaan terakhir, apa hal yang kira-kira bisa dilakukan untuk membunuh waktu saat menunggu? Kemudian yang keempat adalah menerima ketidaknyamanan dengan terbuka. Dalam situasi yang menguji kesabaran, seperti macet misalnya, tidak banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Jadi daripada menekan klakson berkali-kali, berharap kendaraan di depan bisa maju, lebih baik terima keadaan dengan menunggu dengan tenang. Toh memang sudah terlanjur terjebak macet di jalur itu. Lalu yang kelima, mengganti kata-kata tidak dengan belum. Meski terdengar sederhana, mengganti kata tidak dengan belum bisa mengubah cara pandang kita saat menghadapi sesuatu yang membuat kita menjadi lebih sabar. Ini bisa jadi sugesti positif untuk diri kita. Pikirkan bahwa saat ini kamu bukannya tidak berhasil, tapi belum berhasil. Bukannya tidak bisa sampai ke tujuan, tapi belum sampai ke tujuan. Bukannya tidak bisa menemukan pasangan yang cocok, tapi belum bertemu dengan yang cocok. Lalu yang keenam, mengalihkan perasaan frustasi. Ketika terpaksa menghadiri rapat dan malah harus menunggu si pengundang tiba, kamu mungkin merasa jengkel, mengeluh, dan marah. Akan situasi ini memang manusiawi, tapi tidak akan memperbaiki situasi. Sehingga sembari menunggu, lebih baik alihkan perhatian dan waktu untuk mengerjakan hal yang lebih berguna. Balaslah email pekerjaan lain yang belum sempat dibalas, atau lanjutkan mengetik pekerjaan sambil menunggu. Dengan begitu, kamu telah mengubah hambatan menjadi atau mencoret satu pekerjaan dari daftar kewajiban hari itu. Lalu yang ketujuh, tidur yang cukup. Kurang tidur bisa membuat kita lebih mudah marah, tegang, dan tidak sabaran. Karena itu, agar hati dan pikiran menjadi lebih tenang dan sabar, pastikan untuk memenuhi waktu istirahatmu. Untuk bisa mendapatkan tidur yang cukup, kamu sebaiknya menghindari penggunaan gadget 30 menit sebelum bersiap untuk tidur. Selain itu, batasi juga konsumsi kafein, terutama di sore dan malam hari. Kita juga tidak disarankan untuk makan berat 2 jam sebelum tidur. Lalu yang kedelapan, jangan hanya diam. Menunggu dalam
diam bisa membuat waktu berjalan semakin lambat. Jadi, saat menunggu teman datang saat janjian, kamu bisa melakukan stretching ringan atau berjalan-jalan sebentar. Lalu yang kesembilan, tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Di dunia yang serba cepat sekarang ini, seringkali kita memiliki ekspektasi bahwa semua harus bergerak dalam ritme yang sesuai dengan keinginan. Sehingga saat sesuatu berjalan lebih lambat dari yang seharusnya, kita menjadi tidak sabaran. Meski kecepatan kadang menguntungkan, tapi tidak ada salahnya jika sesekali mulai menekan rem di hidup kita dan menjalani beberapa hal dengan perlahan untuk membantu tubuh kita mengisi energinya. Mulailah dari hal yang paling sederhana, seperti menyisihkan waktu 5-10 menit setelah bangun tidur untuk tetap berada di kasur. Selain itu, kamu bisa sisihkan waktu untuk melakukan me time, seperti main dengan teman atau peliharaan. Lalu yang terakhir, yang ke-10, lebih banyak bersyukur. Bersyukur adalah salah satu yang paling sulit dilakukan dalam hidup. Namun saat kita sudah mulai bisa untuk bersyukur, percayalah hidup kita akan terasa jauh lebih ringan, termasuk dalam hal kesabaran. Saat sedang berada di satu kesulitan, cobalah untuk tetap sabar dan bersyukur. Memang hal itu tidak bisa membantu menyelesaikan masalah, tapi akan membantu untuk tetap tenang dalam menghadapi dan bisa melihat tujuan akhir yang jauh lebih besar. Menjadi seorang yang sabar bukanlah sesuatu yang dilakukan untuk meringankan beban orang lain. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kebaikan diri sendiri. Sebab ternyata melatih kesabaran bisa mengurangi risiko seseorang terkena depresi di kemudian harinya. Mengapa bisa begitu? Alasannya ada pada kemampuan menghadapi tekanan. Orang yang sabar akan lebih tahan untuk menghadapi situasi dengan penuh tekanan dibandingkan dengan mereka yang tidak sabar pastinya. Selain itu, secara keseluruhan, menjadi lebih sabar juga akan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi menyebalkan yang sering terjadi dan membuat hidup lebih bahagia. Manfaat menjadi orang yang sabar tidak hanya terasa sesaat, tapi juga dalam jangka yang panjang. Mulailah untuk mencoba cara melatih kesabaran secara perlahan. Sebab mempraktekkan semua sekaligus mungkin akan terasa berat di awal. Namun saat dicoba satu persatu, maka rasanya akan jauh lebih ringan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan apabila ada masukan, kritik, saran, dan pengalaman teman-teman, silakan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu.